anggota Komite HAM PBB pertanyakan netralitas Jokowi di Pilpres 2024. Coba ditulisan di bawahnya itu ada yang menarik. Jadi ada satu anggota Bu, namanya di situ Welly Ndaye. Itu dari sebuah negara di Afrika. Dia mempertanyakan. Ini dari ada sidang CCPR gitu. Itu CCPR itu Political Committee of the Political Right itu Bu. Dari salah satu unit. In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Ini gimana? Berarti udah mulai masuk di internasional. Pertama, koran-koran besar dunia kan sudah mempertanyakan gitu kan. Kembali kita harus garis bawahi Pak, orang tuh nggak masalahin Prabowo. Jadi ketika kita bicara ini, orang-orang yang mendukung 02 tuh harus ngerti, kita tuh nggak masalahkan Prabowo. Yang kita masalahkan ada cawapresnya yang akan membawa kehancuran. Karena ini kan gelombang ini akan terus ada. Tadi kan saya bilang hukum pasar. Kalau masih pasar domestik Pak, masih bisa kita tahan mungkin. Betul nggak? Waktu Pak Harto kan oke lah, dolar naik kita peg, dolar sekian. Saya ingat tuh dolar dari 8.000 jadi 15.000 ya, apa 16.000. Iya, tapi sebelumnya kan dari 2.300, 4.000 naik gitu. Naik terus. Betul. Tapi itu kan di peg oleh negara. Tapi seberapa kuat kita untuk menahan angka itu? Karena tekanan internasional akan terus berdatangan. Contoh ini kan nggak akan berhenti di sini Pak. Ini akan bisa terus bergulir gitu. Nah, ketika itu terjadi, pasti akan berdampak kepada ekonomi kita juga. Dan itu pasti akan kena pasar, misalnya pemilik modal atau penanam modal lari. Yang dari luar nggak akan mau masuk. Ngapain masuk gitu kan? Bayangkan seorang delegasi dari Afrika sudah bicara tentang netralitas Pak Jokowi. Dan Amerika Serikat sendiri belum memberikan itu kan kepada hari ini sudah ditandatangani kalau nggak salah hari ini. Jadi gini Pak, kalau saya dari perjalanan saya keluar ini, saya kan bertemu para petinggi-petinggi, para diplomat, para level-level high rank official juga kan. Hampir semua bilang bahwa karena walaupun itu quick count-nya, dan sekali lagi saya nggak bicara soal pelanggaran ya Pak, saya tapi bicara soal quick count, apakah sah tidak sahnya kita ngomongnya belakangan, itu bukan tugas kita ya. Atau tugas kita tapi tidak langsung karena kita nggak punya cara untuk membuktikan. Balik lagi ke Pak Ugro-Seno, menurut Pak Ugro-Seno harusnya pakai alat-alat polisi untuk menemukan itu betul atau tidak pelanggaran itu. Nah, balik lagi ke sana, mereka bilang kalau 60% tuh udah pasti menang. Udah pasti, karena kan susah Pak untuk kita seimbangkannya ya. Makanya satu-satunya kalau kita memang tetap mau berpikir waras sesuai judul Bapak, dan tadi berpikir waras, konstitusi itu harus dipertahankan. Karena tanpa konstitusi negara itu nggak akan mencapai tujuan nasional. Tanpa konstitusi atau tukang tabrak konstitusi itu akan membuat negara itu kehilangan peraturan dan pasti menimbulkan konflik. Apa yang terjadi Pak? Menurut saya kita harus dukung hak angket. Ya, walaupun sekarang ada 3 level nih Bu yang maju, yang saya lihat ya. Level pertama adalah tadi dari masyarakat, people tribunal. Ya. Kalau dia merasa bahwa seluruh proses di dalam pemilu itu bermasalah, karena sekarang yang dipersoalkan adalah bukan hanya hasil, tapi proses. Nah, proses itu yang sekarang dipersoalkan. Itu sebabnya teman-teman yang sekarang terlibat di dalam tim hukum, saya tahu ya, 01 dan 03, itu sekarang mereka mempersoalkan Mahkamah Konstitusi itu harus menempatkan dirinya betul-betul sebagai the interpreter and the guardians of the Constitution. Exactly. Bukan sekedar mahkamah kalkulator, istilahnya. Kenapa? Karena ada pelanggaran konstitusional seperti Mbak Poni tadi. Iya, makanya saya kenapa hari ini bicara ingin tentang konstitusi, tentang bagaimana menjamin rakyat, bagaimana menjamin hak kewajiban, membatasi kekuasaan, bagaimana itu menjadi gini loh. Negara itu mesti punya barometer. Ya, barometer negara itu konstitusi. Ketika barometer itu dihancurkan, ya negara pasti hancur. Udah matematikanya sederhana. Salah satu pasal di dalam konstitusi disebutkan 22E ayat 1. Pemilu itu harus diselenggarakan secara luber dan jurdil.
itu harus luber dan jurdil. Nah kalau itu tidak bisa dilakukan, kemudian pertanyaannya siapa yang menyebabkan tidak luber dan jurdil? Apakah penyelenggara pemilunya? Saya boleh jawab itu? Boleh. Kebetulan saya beberapa hari lalu diundang di salah satu tempat yang cari ahli IT semua. Oke. Itu langsung Pak, dia ambil C1 asli. Asli nih. Ya. Dengan C1-nya KPU. Yang diupload oleh KPU itu. Ya. Itu dengan robot langsung dibaca cepat Pak. Set dibandingkan. Bapak tahu? Saya satu lembar saya lihat karena banyak sekali kalau itu berubah. Tapi saya coba satu lembar. Saya sengaja nyamperin ke paparan karena pengen. Beda itu 1000 suara. Ya. Bisa beda. Jadi angka penduduk aja bisa dirubah jadi lebih 1000 misalnya. Terus angka yang memilih itu bisa diganti-ganti 200-an orang, berapa orang. Yang paling parah Pak, tanda tangan. Iya. Tanda tangan itu bisa lain. Iya. Dari C1 asli. Iya. Nah itu gimana? Jadi Bu, kebetulan saya sama dengan Mbak Poni, saya fakultas hukum yang tertarik sama dunia IT. Jadi saya nggak punya kompeten. Tapi di channel ini paling ada 3 orang ahli IT pernah datang. Yang terakhir Bu, saking nggak beraninya dia tutup mukanya Bu. Serius Pak? Ya nanti sebentar lagi kan. Kapan mau ini? Sebentar lagi. Mungkin hari inilah kita keluar. Oke. Jadi gimana? Kami melakukan forensik, bukan kami lah. Teman-teman itu melakukan forensik. Teman bertopeng itu. Iya. Dan bukan hanya ada yang berani Bu, yang nggak dibuka, nggak ditutup mukanya. Dan dalam forensik itu ternyata ada jenis-jenis forensik. Salah satunya adalah forensik account mengenai jumlah. Ya. Forensik yang berkaitan dengan metadata. Hampir seluruh. Sekarang namanya bukan C1 Bu, C hasil. C hasil oleh, tapi nggak apa-apa. Ya. C hasil itu ada di KPPS, C salinan itu yang ada di saksi. Oke. Dan ada lagi yang ditaruh di C hasil ini ditaruhnya di Sirekap. Di Sirekap, ya betul. Jadi diambil. Sekarang ada yang robot bisa ngambil setiap 15 menit macam-macam. Begitu diperiksa, C-nya itu Bu, C hasilnya itu tidak ada metadatanya. Kalau kita ambil foto, saya ambil foto Mbak Oni cepret, itu akan muncul itu metadata. Saya ambil foto kapan, di mana. Iya. Itu nggak ada. Jadi sekarang pertanyaannya, ini C apa? C hasilnya dibikin siapa? Si Ghost. Si Ghost. Terus udah gitu Bu, saya rangkum ini. Informasi itu disebar oleh KPPS dan PPK melalui handphone. Dan di handphonenya itu ada aplikasinya. Dalam aplikasi itu begitu diperiksa sama teman-teman yang ahli forensik itu, tidak ada fitur yang dihilangkan padahal itu harusnya ada. Saya lupa nama fiturnya. Disebut itu. Nah kalau fitur itu dihilangkan, orang tertentu yang punya aplikasi tidak semuanya dihilangkan. Jadi itu dihilangkan itu di beberapa kelompok orang tertentu. Dia bisa mengubah. Itu yang saya lihat. Jadi tak kayak tanda tangan ya Pak ya? Tanda tangan juga ya, betul. Coba. Jadi kan ada 5-7 orang selalu. Nah, ya kan ada saksi. Betul. Itu 3-nya benar Pak. Namanya tapi semua sama. Cuma tanda tangannya beda. Udah deh. Banyak sekali. Itu pakai forensik juga. Nah itu forensik. Jadi banyak sekali keanehan. Dan menurut saya memang kalau saya kan nggak ahli hukum Pak ya. Tapi kan saya selalu pikir tadinya tuh harus putaran 2 dengan hasil angket. Tapi kalau kata Pak Abraham Samad bukan putaran 2. Ini harus pemilu ulang. Iya memang. Jadi itu yang saya bilang. Keberanian hakim-hakim konstitusi itu menjadi bagian penting untuk menentukan masa depan Indonesia. Kalau dia cuma ngomong hasil tapi tidak mempersoalkan proses, ribet. Apalagi kalau dia tidak bertindak sebagai the guardian and the interpreter of the dia berarti guru yang buruk. Karena bapak kita aja jadi dosen kan akan tahu, atau jadi guru akan tahu kan ketika ini anak nggak ada proses atau ngeluarin hasil. Iya. Iya kan? Iya dong, kalau kita lihat nilai esai tiba-tiba misalnya kan tahu-tahu langsung kesimpulan tapi dia nggak cerita latar belakangnya apa kan ketahuan. Atau matematika lah, tahu-tahu jawaban tapi nggak dilihat prosesnya kan. Nah itu yang saya pikir kejujuran atau apa ya, integritas sih. Ini baliknya kan ke integritas. Yang sangat mengerikan kan gini Bu, Ibu sebagai ahli keamanan cyber defense and security itu, apa sih potensial dampak yang akan muncul dari kekisruhan ini kalau kemudian tidak bisa diakomodasi dengan seluruh sistem yang kita miliki? Aku udah sampaikan tadi Pak, kenapa saya banyak baca soal Indonesia menggugat. Bung Karno sampai bilang soal cacing aja kalau di pojokan dia akan menggeliat dan berontak. Ada lagi sebenarnya dalam pidato tersebut Bung Karno mengatakan begini,
kekuatan rakyat itu yang saya selalu sebut sebagai Vox Populi Vox Dei, itu seperti ular naga raksasa yang ekornya akan meronta menghantam ke sana kemari dan itu meruntuhkan pasti.